Jejak misterius Widodo, relawan asal Solo, diduga otak pembuatan dokumen ijazah di Pasar Pramuka. Isu mengenai dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Politisi senior PDIP Beator Suryadi mengungkap bahwa Andi Wijajanto, mantan Gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang kini diyakini tidak asli. Dalam keterangannya kepada wartawan, Beator menyebut bahwa Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga hasil cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Andi saat itu belum sadar kalau dokumen yang dilihatnya adalah cetakan tahun 2012. Itu dipakai Jokowi saat mendaftar ke Pilgub DKI, ungkap Beator. Beator bahkan mengklaim bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta, oleh tim inti Jokowi yang berasal dari Solo. Tim ini disebut terdiri atas nama-nama seperti David, Anggit, dan Widodo, yang kemudian bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk memenuhi berkas pendaftaran ke KPUD DKI, mereka mengerjakan dokumen itu di pojok Pasar Pramuka, jelasnya. Yang paling penting adalah pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, Kantor Staf Presiden, yakni Pak Beator Suryadi, yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka, Jakarta. Ya. Dan bahkan beliau menyitir sejak lama. Di antaranya adalah yang tahu ada gelagat yang bermasalah itu adalah Pak Andi Wijoyanto, dulu Gubernur Lemhanas, ya. Makanya tadi saya dapat update info dari Pak Rustam Effendi, benar ya Pak ya? Sama Pak Azam Khan itu dari TPUA mengirim surat ke Bapak Andi Wijayanto untuk silaturahmi dalam rangka mendalami kebenaran informasi itu. Dan menurut saya karena ini delik umum, saya pikir penyidik Barreskrim selain melakukan gelar perkara khusus juga harus menindaklanjuti temuan-temuan ini. Jadi harus melakukan upaya penyelidikan yang komprehensif. Dengan demikian sekali lagi saya bantah bahwa apa yang diklaim oleh kuasa hukum Joko Widodo, apa yang dilakukan di Barreskrim sudah komprehensif. Dengan temuan baru ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim belum komprehensif. Bahkan Barreskrim juga tidak melibatkan pengadu, dalam hal ini TPUA, dalam proses gelar perkara, sehingga sampai TPUA mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Saya telepon langsung Bung Bitor. Saya tanyakan apakah ini benar bersumber dari beliau. Ya, kata beliau. Dan narasumbernya, jadi Bung Bitor ini punya narasumber lagi, namanya Pak Andi Wijayanto, yang tidak lain adalah mantan Gubernur Lemhanas. Sekali lagi, Gubernur Lemhanas, salah satu orang penting di negeri ini pada saat itu, yang juga adalah orang PDIP. Jadi yang memberitakan, yang menyiarkan di media massa adalah orang PDIP, narasumbernya juga adalah orang PDIP. Konon menurut Bung Biator, Pak Andi Wijayanto agak heran dan baru tersadar belakangan kalau ijazahnya Pak Jokowi itu dibuat oleh orang-orangnya yang dari Solo. Tempat buatnya adalah di percetakan sekitar perapatan Matraman, Pramuka Matraman gitu kira-kira. Sosok Widodo disebut sebagai aktor utama dalam pembuatan dokumen tersebut. Namun menurut Beator, Widodo telah menghilang sejak nama Bambang Tri, penulis buku kontroversial terkait ijazah Jokowi, mencuat ke publik. Widodo sudah tidak bisa dilacak, tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses itu memang terjadi. Lanjutnya, Beator juga menyebut bahwa Andi Wijajanto sempat kaget ketika melihat foto yang digunakan pada seluruh ijazah Jokowi tampak seragam dan identik. Padahal menurutnya, tiap jenjang pendidikan seharusnya memiliki foto yang berbeda.
Andi harus berani buka suara. Kalau tidak, ini akan menjadi beban sejarah, tegas Betor. Ia menambahkan, bila dugaan ini terbukti benar, maka Universitas Gadjah Mada akan mendapat tekanan moral besar dan Bareskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki lebih lanjut. Beator juga mengungkap bahwa proses koordinasi untuk melengkapi berkas pendaftaran Jokowi berlangsung di sebuah rumah di Jalan Cikini, nomor 69 Menteng, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, tim dikabarkan membahas strategi memenuhi persyaratan administrasi ke KPUD DKI Jakarta. Fakta pertemuan itu nyata dan tidak bisa terus-menerus ditutupi, kata Beator. Pernyataan ini kembali mengguncang dunia politik nasional dan bisa berdampak besar pada sejarah perpolitikan Indonesia. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Andi Wijajanto, PDIP maupun pihak Jokowi. Dan memang kita bisa pahami ya, karena Pak Jokowi adalah orang yang dibesarkan oleh PDIP dan kemudian membelakangi PDIP di penghujung masa tugasnya sebagai presiden. Padahal Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP, mengklaim Pak Jokowi adalah petugas PDIP. Jadi petugas saja membangkang atau membelakangi orang atau partai yang menugaskannya. Tapi begitulah kira-kira. Tapi sekali lagi ini serius ini. Tuduhan ini, bayangkan, kalau benar maka Indonesia menjadi tidak ada harganya. Karena presidennya ternyata tidak punya ijazah atau ijazahnya dicetak. Semuanya kalau menuduh, sekali lagi, kalau menuduh palsu, itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa dibuka balik. Tapi yang jelas dong, lihat aslinya aja belum pernah lihat kok bisa menyatakan palsu itu dari mana. Permasalahannya sekarang, mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Nah, ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan ini harus ditingkatkan. Kalau itu tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah, inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Ya, informasi-informasi baru terus-menerus muncul, mulai dari macam-macam ya. Ketika Dian Sandi mengupload ijazah sokol asli, Rismond doing something, doing action, menemukan banyak kejanggalan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian Roy Suryo juga melakukan itu, sampai terakhir soal edisi Kedaulatan Rakyat yang tidak ada puasanya tapi pasah. Itu akan terbantahkan ketika orang ada edisi tersebut, yaitu 18 Juli 1980. Kalau mereka ada edisi 18 Juli 1980, nanti bisa kita lihat apakah benar atau tidak pengumuman tersebut. Dan ini Betor Suryadi mengungkapkan siapa saja yang terlibat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Memang ngeri-ngeri sedap ini barang, tapi mudah-mudahan bisa apa istilahnya ya, bisa diselesaikan dengan baik lah. Seperti ini. Toh sekali lagi kita ingin mencari kebenaran, tapi bukan pembenaran dan bukan menutupi kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak benar kemudian dibenar-benarkan. Tapi jangan pula yang tidak benar, yang benar kemudian dijadikan tidak benar ya. Kita ingin mengungkapkan kebenaran bukan pembenaran dan tidak ingin menutupi kebenaran tersebut. Update ya, temuan-temuan yang justru menambah keyakinan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo ini bermasalah. Yang pertama adalah temuan dari prinsipal kami,
Pak Rismond Sianipar yang sampai hari ini masih ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Masih di Yogyakarta. Berhasil mewawancari Pak Kasmujo dan ada 2 substansi penting keterangan dari Pak Kasmujo. Ya. Yang pertama ditegaskan oleh Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi, dan ini sebenarnya menegaskan pernyataan beliau sebelumnya. Yang kedua, tambah lagi bahkan beliau menegaskan juga bukan dosen pembimbing akademik yang sebelumnya dijadikan dalih oleh kubu saudara Joko Widodo bahwa Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsi tapi dosen pembimbing akademik. Ternyata dua-duanya dibantah oleh Pak Kasmujo. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Dari awal Pak Kasmujo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Oke. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Mau konfirmasi aja Bu, tadi kan Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo pun bukan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Bukan ya Bu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo pembimbing akademik itu salah juga Bu. Salah. Ya, salah itu enggak pembimbing akademik. Pak bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Oh ya. Namanya Widodo, sama dengan nama belakang Presiden ke-7 RI. Tapi ia bukan siapa-siapa, setidaknya di permukaan. Tak pernah muncul di media, tak pernah disebut dalam daftar tim sukses. Namun menurut pengakuan politikus senior PDI Perjuangan, Bitor Suryadi, Widodo bisa jadi pemain kunci di balik lembaran awal karir nasional Joko Widodo. Widodo disebut sebagai relawan teknis asal Solo yang terlibat dalam pengurusan dokumen-dokumen pribadi Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Ia bukan tokoh strategis, bukan juru bicara, tapi orang lapangan yang mengurusi hal-hal krusial yang jarang disorot, termasuk, diduga kuat, soal ijazah. Bitor, yang juga dikenal dengan nama asli Bambang Suryadi, secara terbuka menyebut Widodo sebagai tokoh penting dalam proses pencalonan Jokowi. Ia menyebut Widodo bersama sejumlah nama lain seperti David, Anggit, Dhani Iskandar, dan Indra, terlibat dalam penyusunan dokumen administratif Jokowi di sebuah rumah di Jalan Cikini No. 69, Menteng, markas tak resmi yang menurutnya jadi pusat koordinasi diam-diam. Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Cikini. Semua strategi teknis disiapkan di sana, kata Bitor. Salah satu dokumen yang menurutnya mencurigakan adalah ijazah Jokowi, yang diduga tidak berasal dari UGM secara resmi, melainkan dari jasa pembuatan dokumen alternatif di kawasan Pasar Pramuka. Pasar Pramuka, sebuah wilayah di Jakarta yang selama ini dikenal publik sebagai tempat mencari jalan pintas untuk berkas-berkas penting, mulai dari surat sehat, SKCK, hingga ijazah. Perbedaan kualitas dokumen sangat mencolok, jenis kertas, tinta, bahkan bentuk hurufnya tak sesuai standar ijazah UGM, kata Bitor, Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025. Menghilang sejak kasus Bambang Tri. Yang membuat kisah ini makin mengundang tanya adalah fakta bahwa Widodo menghilang begitu saja sejak 2023, tepat saat buku kontroversial Bambang Tri Mulyono tentang ijazah Jokowi mencuat dan memicu kehebohan nasional. Sumber internal menyebut, Widodo kemungkinan besar adalah bagian dari jaringan relawan Solo yang ikut bersama Jokowi sejak masa kepemimpinan di Kota Bengawan. Ia tak pernah masuk dalam struktur resmi, tapi dikenal dekat dan dipercaya mengurus dokumen pribadi. Bersama dua relawan lainnya, Inda dan Dhani Iskandar, Widodo disebut menjadi bagian dari tim administratif informal yang menangani kelengkapan berkas pendaftaran Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, 2012.
Widodo ibarat sosok hantu dari Jalan Cikini 69, bekerja di belakang layar, tak tercatat, namun mungkin menyimpan rahasia besar. Ia bukan tokoh seperti Hasto Kristianto, bukan pula operator politik seperti Harun Masiku, tapi mungkin dialah orang yang tahu persis dari mana asal ijazah yang digunakan Jokowi. Hilang sejak 2023, tak ada jejak fisik atau digital. Kehadiran dan hilangnya Widodo menambah babak baru dalam kontroversi ijazah Jokowi. Jika benar ia adalah pengatur teknis di balik berkas pencalonan Jokowi 2012, maka ia bisa menjadi saksi kunci, atau bahkan pelaku administratif utama dari dugaan pemalsuan dokumen negara. Senggol Andi Wijajanto. Bitor juga menyeret nama mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijajanto, yang disebut pernah melihat langsung salinan ijazah Jokowi. Ia menyebut Andi sempat kaget saat mendapati foto Jokowi yang sama digunakan di semua jenjang pendidikan, dari SD hingga kuliah. Seharusnya tiap ijazah punya foto berbeda. Ini justru semua sama. Sangat janggal, ujar Bitor. Ia bahkan menantang Andi untuk bicara terbuka demi meluruskan sejarah, dan mendesak UGM serta Bareskrim Polri untuk melakukan audit forensik menyeluruh terhadap dokumen tersebut.